Iya, iya kan anak Bu. Iya. Iya, berarti saya yang salah. Kalau ibu-ibu yang lain munfasil emang. Munfasil. Munfasil. Domir Munfasil. baris munfasil. Tanggal berapa ini? Maaf ya, baru gabung. Ya Allah, ada tamu. 26. Iya, iya. Tadi kan ada Mbak Ulti. 19 atau 26? 26 apa, 26 Mbak? ya, Mbak Wi? Februari. Februari. 26 Februari. Oke, 26. Untung udah dilengkapin ya Allah. Hah? 26 Februari 2019. Iya. 2020. 2020. Maaf. 2020. 26. Jadi domir itu dibagi menjadi iya. dua. Ya kan ya? Baris sama mustatir. Baris dibagi menjadi dua lagi, munfasil dan muttasil. Munfasil, mutasil. Nah, yang munfasil itu di dua kondisi. Kondisi pertama adalah ketika ia dipisahkan dengan ia, atau ini dibalik ya, kayaknya yang pertama itu domir. Biar ibu-ibu paham mana tambahannya. Nah, posisi yang pertama adalah jika dia memang domir terpisah. Ya, contohnya ini. Ana ustadzun. Ana ini kan berdiri sendiri toh. Sehingga ketika dia berdiri sendiri, ya maka dia pasti munfasil. Karena dia tidak tersambung dengan apapun. Contoh ana ustadzun. Saya adalah ustadz. Ana domirun barizun. Barizun itu ternyata nampak ya. Domirun barizun. Yang nampak banget. Munfasilun yang terpisah. Mabniun ala sukun. Fi mahalli raf'in mubtada. Dia sebagai mubtada. Ustadzun khabarul mubtada marfu'un bidhammah. Baik, ini yang pertama. Nah. Atau yang kedua ya, versi yang tadi. Yang kedua ya adalah versi dengan iya. Ya. Contoh adalah di dalam surat Al-Fatihah iya kana na'bud. Iya ini adalah fasil mabniun ala sukun. Kafnya ini sebagai domir, kafnya ini sebagai domir, ya, sebagai maf'ul bih juga ya, wal kaf domirun barizun munfasil. Kenapa? Karena dia harusnya begini. Oh, kayaknya dulu penjelasanku gini deh. Harusnya dia tuh muttasil, harusnya dia muttasil. Kenapa? Contohnya begini, Bu. Kalau ini nggak pakai iya kan jadinya na'buduka. Kalau ini nggak ada iya, ya, itu harusnya itu adalah na'buduka. Na'buduka. Nah, nasikaf. Nah. Na'buduka. Nah, kalau gini mutasil. Bunyi, Mas. Ya, kalau gini. Iya. Kalau begini mutasil. Gitu. Kalau gini mungkin kelihatannya munfasil ya, tapi kalau misalnya kita pakai kata yang lain, misalnya apa ya? Pakai fi'il yang kayak lengket gitu gimana ya? Misalnya mencarimu, ya. Misalnya mencarimu. Natlubuka. Natlubuka ini kan mencarimu. Aku atau kami mencarimu. Nah, kaf di sini itu muttasil. Kaf di sini itu muttasil. Domir muttasil. Nah, begitu juga kaf di sini muttasil juga. Nah, tapi begitu dia dipisah, jadi iyyaka na'budu atau iyyaka
Maaf. Kok saya loncat-loncat gini? Nah, maka ini sudah menjadi domir munfasil. Fasil. Nah, gitu. Jadi penjelasannya kalau iya ka na'budu, kalau aslinya itu begini, na'buduka natlubuka. Kalau kafnya di sini, ini nyambung. Jadi domir mutasil. Tapi karena ada iya, ada fasilnya, jadi iya ka na'budu atau iya ka natlubu. Jadi akhirnya dipisah. Domirnya terpisah jadi domir munfasil. Nah, kalau sudah domir munfasil begini, maka iya ka. Ini i'rabnya. Iya ka iya fasilun mabniun ala sukun. Wal kaf domirun barizun munfasilun mabniun alal fathi fi mahalli nasbin maf'ul bihi muqaddam. Kalau tadi kan maf'ul bihinya normal ya, dia di belakang ya. Kalau begini dia sudah maju ke depan. Nah, na'budu fi'lun mudhari'un marfu'un bi dhamma wa fa'ilu dhamir mustatir fihi takdiru nahnu. Nah, ini saya mau tambahkan informasi awal, informasi baru. Mustatir itu dibagi menjadi dua. Ada mustatir wujuban, ada mustatir jawazan. Mustatir wujuban itu adalah kalau dia domirnya ana, nahnu, anta. Kalau domirnya ana, nahnu, anta, dia itu wajib. Ya, wajib bersembunyi gitu ya. Wajib bersembunyi. Kalau jawazan, Wajib ya, bersembunyi. wajib bersembunyi ya. Mustatir itu kan tersembunyi. Kalau Tersembunyi. jawazan itu boleh. Jawaz itu boleh. Ya, itu adalah ketika dia di domir huwa. Ketika dia di domir huwa. Jadi catatannya adalah Boleh. kalau tadi na'budu, maka fi'lun mudhari'un marfu'un bid-dhamma wa fa'ilu dhamirun mustatirun fihi wujuban. Nah, Wujud. fihi wujuban. Nah, mustatirun fihi wujuban takdiruhu nahnu. Takdiruhu nahnu. Oh, kita. Ya. Na'budu. Bukan. Nah, filosofinya bagaimana? Filosofi kenapa yang ana, nahnu, anta itu wujuban. Kemudian kalau jawazan, yaitu kalau huwa itu dia jawaz. Jadi filosofinya adalah begini. Kalau ana, nahnu, anta itu kan terkait dengan saya dan kamu ya. Terkait dengan aku dan kamu itu istilahnya ibarat berbicara itu, ngobrol itu sudah jelas. Ya, makanya ketika disembunyikan pun itu insya Allah paham semua gitu. Maka kenapa dia wajib disembunyikan? Karena pada prinsipnya nggak perlu karena sudah jelas siapa-siapanya gitu.
Adapun kalau huwa, ya karena itu kita berbicara terkait dengan orang lain, maka dia sebetulnya hanya boleh, ya boleh disembunyikan. Kenapa? Kalaupun nampak nggak ada masalah. Kalaupun nampak tidak ada masalah. Gitu ya. Contohnya begini, saya jelaskan dhamir mustatirun fihi wujuban wa jawazan. Contoh yang jawazan dulu ya. Misalnya huwa yadhabu ilal madrasah. Nah, huwa di sini ya. Kita singkirkan huwa yang ini ya, karena ini jelas mubtada ya. Kita fokus di ya-nya, Nah, ya di sini ya. Bentar. Kita mundurkan ke bawah dulu. Nah. Baik. Kita fokus ke yadhabunya. Kita fokus ke yadhabunya. Kalau huwanya jelas dia itu mubtada ya. Dia itu mubtada. Dia itu kayak tadi ini, kayak mana ya? Nah. Dia itu sebagai ini. Nah, dhamir baris munfasil mabni alal fathi fi mahalli raf'in mubtada. Nah, kita fokus di yadhabunya karena yadhabunya nanti kita akan jelaskan dulu ya. Jadi yadhabu. Yadhabu ini adalah fi'lun mudhari'un marfu'un bi dhammah. Ya. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan. Takdiruhu huwa. Takdirnya huwa. Gitu. Yeah. Kenapa masih jawazan? Sekarang logikanya adalah kalau ini saya ganti Umar, ya kalau saya ganti Umar, maka di sini pun nanti juga akan menjadi Umar. Menjadi Umar gitu ya. Artinya apa? Posisi dia bersembunyi itu, ia itu seolah-olah bisa digantikan dengan yang lain gitu. Sehingga apa? Ketika mustatir di sini, dia mustatir jawazan. Dia boleh disembunyikan dengan takdir huwa. Ya. Padahal bisa jadi dia itu punya nama. Dia punya nama. Coba kita bandingkan kalau kita pakai anta ya. Anta tadhabu ilal madrasah. Kita samakan ya. Ini diganti anta. Ya, dhamirun mustatirun, dhamir barisun munfasil mabni alal fathi. Ya, fi mahalli raf'in mubtada. Sekarang ini jadi tadhabu. Nah, tadhabu. Sekarang fi'lun mudhari'un marfu'un bi dhamma wa fa'iluhu dhamir mustatirun fihi. Nah, di sini dia jadi wujuban. Kenapa wujuban? Karena dia tidak bisa diganti dengan nama lain. Dia cuma satu. Dia harus berupa anta. Gitu. Dia harus berupa
anta. Nggak akan bisa dia misalnya diganti apa lagi nih, nggak bisa. Cuma satu doang, cuma anta aja dia. Gitu. Nggak bisa yang lain gitu. Pun demikian misalnya nahnu ya. Kita kasih yang lain misalnya nahnu. Misalnya ini nahnu. Nahnu ini nadhabu. Berarti nadhabu. Maka ini juga pasti hanya satu, Bu. Pasti hanya nahnu. Pasti hanya nahnu. Dia nggak akan bisa yang lain gitu. Makanya dinamakan dia wujuban. Dia tersembunyi secara wajib. Kenapa? Karena domirnya tidak akan bisa. Iya. Dia tidak akan bisa digantikan dengan domir yang lain gitu. Artinya apa? Disebutkan atau tidak disebutkan itu pasti nahnu. Ya, disebutkan atau tidak disebutkan itu pasti nahnu. Anta juga begitu, disembunyikan tidak disembunyikan pasti adalah anta. Ana juga begitu. Kalau yang huwa tadi berarti kalau disebutin dia huwa berarti huwa, kalau disebutin nama orang berarti tetap nama orang. Iya, gitu ya. nama orang. Iya, nama orang gitu. Kenapa? Karena dia bisa tergantikan, maka dia jawazan gitu. Dia boleh disembunyikan. Nampak, boleh nampak, boleh sembunyi. Iya. Gitu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan. Insya Allah paham. Ustadz, ini semua terekam kan ya, nanti di YouTube ada kan ya? Iya, terekam. Nggak nyatet saya soalnya. Jadi biar Nggak paham nyatet, dipelot, nyatetnya. biar paham dipelototin. Iya. Diulang-ulang. Betul. Nah, jadi saya coba simpulkan secara sederhana ya. Domir itu dibagi dua. Domir itu kan kata ganti. Kata ganti itu dibagi dua. Ada yang nampak, harus nampak. Ada yang harus bersembunyi. Ya, harus nampak dan harus bersembunyi. Tersembunyi. Ya, mustatir itu tersembunyi. Baris itu nampak. Nah, yang sekarang kita bicarakan nampak dulu. Yang baris. Yang baris itu dibagi menjadi dua. Ada yang munfasil, berdiri sendiri. Muttasil ada yang tersambung. Baik tersambung dengan isim ataupun dengan fiil ya. Baik tersambung dengan isim atau tersambung dengan isim. Gitu. Bisa tambah. Nah, baik tersambung dengan isim ataupun dengan fi'il madhi gitu ya. Kalau isim kan gampang ya, qalamuka, qalami, qalamukum, qalamuna gitu ya. Nah, yang madhi yaitu tadi yang kita kasih contoh ya, darastu gitu ya. Darastu fi'lun madhin mabniun ala dhammi. Wa fa'iluhu ya dhamirun barizun muttasilun mabniun ala dhammi. Iya, fi mahalli raf'in fa'ilun. Gitu. Kemudian yang kedua, tadi bentar ya, sebentar. Nah, yang sekarang berikutnya ada yang munfasil. Munfasil tadi ada dua kondisi. Yang pertama dari jika dia sebagai domir yang terpisah, ya. Contoh misalnya tadi ana ustadun, misalnya ana muhandisun, huwa muhandisun, itu semuanya terpisah. Huwanya sama ananya terpisah, sehingga dia pasti domirun munfasilun, domirun barizun munfasilun, ya mabni dan lain sebagainya sebagai mubtada gitu ya.
Yang kedua adalah jika dia diposisikan dipisah oleh ia. Ya, ini adalah kasus ketika dia berada atau ketika kasus ini ketika ia menjadi maf'ul bihi. Ketika ia harus menjadi maf'ul bihi muqaddam. Jadi kasusnya itu detail ya. Ketika ia menjadi maf'ul bihi muqaddam dipisah pakai ia pasti menjadi munfasil. Artinya domirnya itu pasti menjadi munfasil. Gitu. Contoh tadi iyyaka na'budu gitu. Padahal kalau nggak ada iya itu dia pasti muttasil ya. Kalau nggak ada iya pasti muttasil gitu. Gitu. Nah, yang berikutnya adalah pembagiannya kedua adalah mustatir. Ya, ketika dia domir mustatir dan ini hanya terjadi pada fiil mudhari'. Tadi saya hapus ya fiil mudhari'nya. Iya. Dia terjadi pada fiil mudhari'. Nah dia posisinya bisa menjadi wujuban, bisa menjadi jawazan. Ya. Nah posisinya wujuban itu hanya pada tiga domir saja, yaitu ana, nahnu, anta, gitu. Tapi ini posisinya sebagai fa'il ya, ibu-ibu ya, ini sebagai fa'il ya, posisinya jelas sebagai fa'il. Nanti teman-teman pasti bingung tadi, Ustaz ini tadi kok yang domir tadi iyyaka na'budu. Kafnya kok munfasil, padahal itu kan fiil mudhari'. Itu harus dibedakan ya. Kalau iyyaka na'budu, kafnya itu sebagai maf'ul bihi. Nah, na'budunya, nunnya itu masuk wujuban. Jadi tadi contoh gini ya. Nah, tadi ya. Nah, na'budunya ya ini wujuban. Maksudnya mustatir wujuban. Nah, yang kafnya domir barizun munfasil. Karena apa? Karena dia sebagai maf'ul bihi gitu ya. Jadi jangan sampai tertukar. Jadi proses kenapa domir kaf tadi itu yang iyyaka itu kenapa dia munfasil? Karena dia posisinya sebagai maf'ulun bih. Meskipun dia terjadi pada fi'il mudhari' loh ya. Karena kan na'buduka itu kan dia terletak setelah fi'il mudhari'. Gitu. Nah, yang terakhir adalah jawazan. Ya. Nah, jawazan yaitu adalah ketika dia pada posisi huwa, pada posisi huwa. Dan hanya satu saja. Di huwa itu saja. Iya enggak, Ustaz? Iya. Gitu. Nah, di sini domir mustatir fihi jawazan takdiruhu huwa. Gitu. Kalau iya enggak, Ustaz? Enggak, hiya tidak. Karena hiya itu seperti maksudnya kan hiya bisa diganti nama. domir hiya. Iya. Coba, Kan bisa diganti nama kan juga. Kayak tadi kan diganti Umar gitu ya. Iya. Bisa diganti Umar. Kalau sekarang hiyanya diganti sama Fatimah. Fatimah iya. kolat. Coba saya cek deh. Coba saya cek dulu ya.
Bagaimana jika domir hiya gitu ya? Iya. Hmm. Agak berat, Bu. Baik, itu dulu deh ya. Iya, ini dulu. Betul. Udah Kalau Biar kita- masuk dulu. Ini kayaknya Biar udah ngebul masuk. ini. Iya, Ustaz. Tebul Iya, banget. Ustaz. Ngebul banget. 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 Ketiga. Iya, Setiap refresh ada tambahan. betul. Iya. Iya. Jadi nggak apa-apa lah. Insya Allah bisa dilihat atau nanti kalau memang belum paham, insya Allah besok lagi kita ulangi lagi. Besok belajar lagi ya. Iya, insya Allah. Ini saya banyak yang nelpon, Bu. Ini apa namanya? Saya agak kehilangan konsentrasi. Bapaknya Pak Tri itu meninggal. Meninggal Iya, ya, Pak. Meninggal. Iya. Saya diminta, kayaknya saya diminta ini deh untuk ngurus deh. Jadi makanya di tadi sini kok Ya sudah Ustaz. Monggo Ustaz siap-siap Ustaz. nggak tahu saya juga kok apakah iya tuh gimana? Meninggalnya di sini apa di sana? Saya nggak tahu juga. Saya banyak Kayaknya yang di sana nelponin deh. saya. Kayaknya di sana ya. Banyak Di yang Banjar. kayaknya di Banjar deh, iya. Soalnya banyak Ke yang sana nelpon. kali itu. Iya, entah disuruh ke sana atau gimana. Gitu. Ya, Ya, baik Bu, Ustaz. itu dulu ya. Dari tadi. Ya. Baik, Ya, Ya Ustaz. baik terima nanti kasih. bisa ya. Bisa kalah Ustaz. Insyaallah. Hmm. Baik. Baik, syukran lakum walakum minkum. Allah. Ayakum, terima kasih. Jazakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wah, nih Ibu.